Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Kety Sumarlina dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti khusus sekolah dasar kelas 4. Nah, anak-anak yang manis yang Ibu sayangi, sebelum beraktivitas kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah memberkati keluarga kami, teman-teman kami, dan juga guru kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar, tolonglah kami agar bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Kami siap belajar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari adalah berbagai peristiwa dalam kehidupan. Dengan tujuan belajarnya yang pertama, bersyukur dan menerima kedaulatan Tuhan dalam hidup manusia. Yang kedua, mensyukuri berbagai peristiwa yang dialami. Yang ketiga, menjelaskan berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia. Dan yang keempat, kita harus bisa hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Oke anak-anak, itu saja, tujuan belajarnya sangat mudah ya. Kita siap belajar ya. Dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa peristiwa yang akan kita alami. Yang pertama adalah peristiwa menyenangkan. Misalnya contoh ya, ulang tahun. Nah, ulang tahun senang, ada pesta, ada makanan yang banyak kan. Kemudian ada karnaval, senang, ramai, semua berpakaian indah. Dan saat kita mendapatkan satu kemenangan, misalnya menang lomba, menang pertandingan, dan juga ketika menjadi juara kelas. Nah, ini peristiwa yang menyenangkan. Dan yang kedua, peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah peristiwa menyedihkan. Misalnya sakit atau lelah setelah bekerja keras seharian. Dan juga ketika ada keluarga yang berduka. Peristiwa ini menyedihkan. Nah, mengapa kita dikatakan peristiwa menyedihkan? Nah, kalian bisa menuliskan alasan-alasannya ya. Kalian tuliskan di halaman 2. Selanjutnya, dalam menghadapi peristiwa menyenangkan dan peristiwa menyedihkan, tiap-tiap orang punya tindakan dalam menanggapi peristiwa tersebut. Contohnya, peristiwa menyenangkan, mereka akan gembira, tertawa, terbahak-bahak ya. Kemudian ada yang bersyukur, berkata puji Tuhan gitu kan, atau terima kasih dan sebagainya. Nah, mereka juga biasanya akan tekun beribadah, terus tetap semangat. Nah, itu saat peristiwa menyenangkan. Nah, saat peristiwa menyedihkan, ada juga orang-orang yang kecewa kepada Tuhan. Mereka menunjukkannya dengan menolak berdoa, malas gitu ya berdoa, kemudian enggan beribadah. Nah, itu biasa dilakukan. Nah, jika kita renungkan, apakah kamu hanya mengalami peristiwa yang menyenangkan saja atau sebaliknya? Apakah kamu hanya mengalami peristiwa yang menyedihkan saja? Nah, kita lihat jawabannya ada di dalam
Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 8. Ini ada sedikit ayat ya, singkat saja. Kalian bisa lanjutkan membacanya di rumah. Nah, mari kita bersama-sama membacanya. Segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk banyak lagi anak-anak ya. Artinya anak-anak, tidak selalu peristiwa yang menyenangkan itu terjadi dalam kehidupan manusia. Dan tidak selalu peristiwa yang menyedihkan saja yang terus datang di dalam kehidupan manusia. Alkitab menjelaskan bahwa semuanya ada waktunya. Ya, ada waktunya senang, ada waktunya sedih. Ada waktu menanam itu tidak enak kan, harus bekerja keras. Tapi waktu saat panen, semuanya gembira. Nah, waktu lahir semuanya gembira, menyenangkan. Semuanya gembira menyambut dedek bayi yang datang ya, yang lahir. Kemudian waktu meninggal, semuanya sedih. Nah, kan jadi semuanya ada waktunya, tidak selalu peristiwa satu saja menyenangkan terus atau menyedihkan terus, tidak selalu. Nah, Tuhan menginginkan atau menghendaki atau mengizinkan setiap peristiwa-peristiwa itu terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, jadi tujuan manusia mengalami berbagai peristiwa itu agar manusia hidup takut akan Tuhan. Ya, agar manusia hidup sesuai kehendak Tuhan saja di dalam kehidupannya. Ya. Takut akan Tuhan itu maksudnya agar manusia hanya mau bergantung kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan saja. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ya, apalagi seperti sekarang ini. Ya, kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Hanya bisa mempercayakan diri hanya kepada Tuhan. Nah, jadi Tuhan ingin agar kita beribadah mempercayai Tuhan Yesus saja. Kemudian kita hidup sesuai firman Tuhan, mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Nah, sekarang bagaimana tindakan yang benar dalam menghadapi berbagai peristiwa? Nah, sikap dan tindakan yang benar saat mengalami berbagai peristiwa. Yang pertama, menerima kehendak Tuhan. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Contohnya, ya. Contoh menerima kehendak Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, ini ada contoh. Misalnya tekun membaca firman Tuhan, tekun beribadah kepada Tuhan, hidup di dalam mengasihi sesama. Nah, orang yang tekun berdoa itu artinya dia memang selalu meminta pertolongan Tuhan, karena dia menyadari dirinya tidak berdaya, menyadari dirinya perlu kekuatan Tuhan untuk bisa hidup. Nah, kesimpulannya, Tuhan mengizinkan berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia agar manusia hidup takut akan Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, tindakan yang benar terhadap berbagai peristiwa yang terjadi adalah
mensyukuri dan menerima kehendak Tuhan, mengandalkan Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Baik anak-anak, sekarang untuk mengetahui keberhasilan kalian belajar, kalian kerjakan kegiatan belajar halaman 4. Ya, poin A, B, C, D, F, dan G. Ingat, kalian bisa mencari jawaban itu dengan menelpon teman 1 orang saja ya. Kemudian jawabannya kamu tuliskan. Lalu kamu bisa menjawab pertanyaan selanjutnya. Lalu foto jawabannya itu dan kirimkan ke WA Ibu. Baik anak-anak, demikianlah pelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ingat anak-anak, tetap bersyukur dalam segala hal, tetap semangat, tetap beribadah kepada Tuhan, tekun berdoa, dan kasihi sesama, taati orang tua. Sampai jumpa.